Ya, saudara Muslim di tap-tap layarnya ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agama apa? Ya, silakan buka kameranya. Untung saya tidak jawab. Iya, saya jujur ya, Dek ya. Kalau ada di luar dari Islam dia mengucapkan salam, walaupun kita diperbolehkan untuk menjawab salamnya tanpa lengkap, saya memang tidak mau. Ya, ini namanya Willy Ya, bisa pakai bajunya, Adek? Ya, Adek. kenapa? Bisa pakai bajunya, biar enak dilihat. Oh, boleh Ya, boleh. Sebentar ya. oke. Iya, saya nggak tahu. Saya memang tidak bisa. Nggak bisa saya mengucapkan salam. Walaupun menjawab salam itu wajib hukumnya ya. Memberikan salam itu sunnah gitu loh. Padahal Nora nafsu. Iya, nafsu kali saya nengok gondrong, bah. Oke, namanya Willy apa Wi nih? Saya kurang jelas Willy, deh. Willy. Ya, Willy, Willy. Willy dari mana? Katolik ya? Iya, Kristen Katolik. Ya, silakan Willy. Ada yang mau dipertanyakan? Mau tanya topik aja, Mam. Manfaat jadi oten itu apa, Willy? Kamu Manfaat menjadi jadi oten. orang Kristen itu apa manfaatnya? Ya, kalau pribadi saya sih, saya tidak lari jauh karena memang orang tua saya Kristen. Ya, Orang tua saya Kristen, jadi saya ikut Kristen. Tapi dalam keluarga sudah pasti ada yang namanya mujizat. Dan kalau dari pribadi saya ya, mm-mm. mujizat yang saya sudah alami itu sudah berkali-kali lipat dan saya tetap percaya bahwa Yesus itu adalah keselamatan. Iya, 100 untuk Anda. Saya juga pribadi mengakui Yesus itu juru selamat. Betul itu. Hmm. Juru selamat, yang namanya juru selamat itu pasti adalah seorang nabi. Gitu. Ya, Karena yang menyelamatkan itu nabi rasul, tugasnya seperti itu bukanlah Tuhan. Tuhan itu bukan juru selamat. Tidak ada Tuhan ya, juru. Karena tidak yang ada Tuhan menyelamatkan juru selamat. adalah kita sendiri. Nah, Ya, Allah itu sendiri. kita sendiri, Dek, bukan Allah itu sendiri. Eh, Begini, yang Dek. punya hidup gitu. Begini, Dek. Kalau kamu mengatakan Tuhan itu adalah juru selamat, Tuhan menyelamatkan kamu dari siapa? Kan gak ada. Justru Nabi dan Rasul diutus oleh Allah itu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman. Contoh, seperti kepada Bani Israel. Bani Israel terkenal dengan menyembah-nyembah ilah-ilah lain. Sehingga diutuslah Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel agar menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa. Begitu juga kepada Islam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia. Agar manusia ini tidak jatuh ke dalam dosa besar. Dosa besar di dalam Islam itu apa? Yaitu menyekutukan Allah. Kan begitu. Makanya hukum Benar. Taurat pertama itu juga apa perintahnya? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi poin utama yang diajarkan setiap nabi dan rasul itu adalah menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu disebut tauhid. Nah, Ya, sekarang Kristen. Manfaat jadi Kristen ini apa? Katanya manfaat jadi Kristen ini karena orang tua itu juga Kristen, jadi mengimani agama Kristen, terus mempercayai Yesus itu adalah keselamatan, terus banyak mukjizat-mukjizat yang ada pada diri. Begini deh, kalau di dalam Islam, surganya untuk orang-orang kafir itu adalah dunia. Jadi apa yang betul. kamu dapatkan itu dari Allah, itu hanyalah kebahagiaan semu. Kenapa?
Ya karena kalian hanya menikmatinya di dunia. Karena tidak pernah Allah itu menjanjikan yang bukan penyembah dia itu untuk masuk surganya. Tidak mungkin itu. Tidak ada. Makanya kenikmatan itu diberikan kepada kalian. Soalnya kalian nggak akan dapat nikmat lagi. Maksudnya, Ibu? Maksudnya begini deh. Kalau kalian bilang surga itu begini. Surganya, keenakan, kenikmatan orang-orang kafir itu Allah berikan di dunia. Allah berikan di dunia. Ya, surga itu bukan keenakan juga kan, dalam Kristen tidak ada seperti itu. Begini, maksudnya begini. Enaknya hidup, menikmati uang atau apapun itu, Allah berikan kok. Apa yang kalian minta Allah berikan. Itu sebatas di dunia. Tetapi, Ya, betul. kalau bagi orang yang beriman, kenikmatan di dunia itu adalah ujian. Orang-orang kaya yang beriman itu adalah ujian baginya, Dek. Karena apa? Karena di dalam Islam ketika nanti ada yang namanya hari penghakiman, sama juga ada seperti kalian, itu semua harta itu akan dihisap oleh Allah. Dipertanyakan, kamu dapat mobil Pajero, Fortuner, Avanza atau bla bla itu dari mana? Terus kamu punya iPhone, itu yang mahal, itu duitnya dari mana? Semua, sekecil apapun akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya kalau di dalam Islam, Dek, orang kaya itu yang hisapnya nanti lama. Kenapa? Semua nanti dipertanyakan. Beda dengan Kristen. Di dalam kekristenan, kalian tidak ada dijelaskan arti yang namanya hisap. Jadi apa yang kalian nikmati itu, ya kalian nikmati. Pemberian dari Tuhan kalian nikmati. Kalian mau apapun Allah kasih. Mau kalian mau jadi rentenir, Allah kasih. Kalian akan jadi kaya, Allah kasih. Karena apa? Karena kalian tidak ada yang namanya dikatakan hari hisab. Sementara di dalam Islam, orang-orang kaya itu, harta itu adalah ujian, Dek. Bukan kenikmatan. Jangan salah. Makanya kalau ada orang Islam, dia itu banyak harta tapi tidak mau mensedekahkan hartanya, memuliakan anak yatim, menyantunin anak yatim, memberi makan orang-orang fakir miskin, itu akan dipertanyakan. Tapi kan di dalam Kristen nggak ada kayak begitu. Orang kaya kalau tidak mau bersedekah, sama seperti katanya susahnya susahnya masuk sebuah apa tuh benang yang masuk ke dalam jarum daripada, tahu nggak kalau di Bible ada kayak begitu? Di Bible, maksudnya apa, Bu? Nah, sini saya carikan ya. Nih, Boleh. saya carikan. Ya, ini. Gak, Bang. Aku diturunin sama Bang Yusuf itu. Nih, Matius 19:24. Ya nggak apa-apa lah. Matius apa? Matius 19 nomor 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Artinya apa? Orang kaya ini, Dek, kalau di dalam Islam, itu akan dihisap. Lama dihisapnya daripada orang miskin. Kenapa? Orang miskin ini hartanya apa, Dek? Orang miskin ini hartanya nggak banyak. Yang dia dapati pun juga, kecuali kalau dia kerja dulu baru dia dapat. Beda dengan orang kaya. Kalau orang kaya, Dek, dihisapnya tuh lama. Karena semua kekayaan dia akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya Yesus sendiri mengatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Elohim. Nah itu saya bilang, kalau di dalam Islam, Dek, itu banyak aturan, banyak larangan.
banyak perintah-perintah. Makanya di Islam itu patuhi, jalani, jauhi. Patuhi, jalani perintah Allah, jauhi larangannya. Makanya di Allah mengatakan, orang yang mencari agama di luar dari Islam itu tidak akan diterima, Dek. Karena memang Nah, hanya satu ajaran yang sama, yang benar kan. ya, ini saya bacakan ya dalilnya. Bentar, Dek, saya bacakan dalilnya. Nih. Di dalam surah Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah tuh berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Terus di dalam surah Ali Imran ayat 85, dan barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Terus di dalam Al-Baqarah ayat 120, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Artinya itu apa? Artinya ketika kamu memeluk agama selain daripada Islam, kamu tidak akan selamat. Dan tidak ada akan seorang penolong pun yang akan menolong kamu. Apakah Yesus pernah mengatakan orang yang masuk ke dalam agama Kristen itu akan kuselamatkan? Apakah Yesus pernah mengatakan orang yang menjadikan aku Tuhan akan diselamatkan? Nggak ada Yesus, makanya dalam Kristen itu Yesus itu merhati semua orang diselamatkan, mau di agama apapun itu Ada deh, diselamatkan. nggak ada. Matius Ya, 15. memang nggak ada. Itu cuma kesimpulannya saya doang. Iya. Karena Matius, dalam Kristen memang mengajari tentang kasih. Matius 15 nomor 24. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Matius 17, Yohanes 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Untuk mereka. Ya, mereka itu siapa? Untuk mereka. Mereka itu siapa? Baca perikop awalnya, murid doamu Yesus untuk murid-muridnya. Iya. Bukan untuk dunia. Ya betul. Yesus Tapi hanya menyelamatkan dia manusia. ada mengatakan lagi nggak? Pergilah dan sampaikanlah semua ajaran yang aku ajarkan kepadamu, kepada ya sampai saat ini, kepada kita semua. Gak ada kayak gitu deh. Gak ada. Mana nggak ada, Bun? Ya, tunjukkan. Bentar. Di mana Yesus mengatakan, sampaikanlah ajaranku ke seluruh dunia. Sebentar. Bukan. Silakan, carilah. Udah jadi sih spotnya nih. Terbang ya. Oke, saya tunggu. Halo, assalamualaikum. Islam Kristen, Dek. Alhamdulillah saya Muslim hari ini. Tapi maaf by the way. Iya, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, Dek? Ya terima kasih udah naikin aku Mbak Nora. Salam kenal, aku dari Bali. Aku Muslim dari Bali dan Iya, buka kameranya. sorry aku nggak bisa buka kamera. Soalnya belum banyak followersnya, sorry. Saya cuma ingin menyampaikan ke Kak Willnya dan Kak Noranya. Menurut saya sih, saya bukan mau ikut campur urusan pribadi kalian ya. Ini tentang agama, mungkin mencakup saya juga soal agama. Tapi yang saya tahu itu Muslim dan Kristen memang punya sedikit perbedaan gitu. Tapi ya tujuannya tetap sama kan, Tuhan Allah gitu.
Cuman mungkin yang nggak diterima oleh Kristen itu Nabi terakhir kita Muhammad SAW ya. Cuman menurut saya ngelihat dari live streaming yang lain juga, kita melihat perbedaan ini malah menjadi perseteruan gitu dari antara dua kubu ini, entah itu Muslim, entah itu Kristen gitu. Ya memang mungkin menurut keyakinan saya dari Al-Quran ya, agama yang dirahmati Tuhan itu hanya Muslim gitu. Tapi alangkah baiknya sharing yang baik dan komunikasi yang baik sesama manusia, sesama Indonesia lah, kita yang beragam agama gitu, beragam budaya. Cuman cara penyampaiannya itu loh, kayak saya ngeliat komen gitu, orang-orang tuh jadi sangat-sangat kasar sekali gitu, saling menghina, saling mencaci gitu. Ya maaf kalau misalkan cara penyampaian saya juga kurang baik. Saya sangat-sangat menghormati semua agama di Indonesia. Cuman saya melihat di live streaming ini gitu, entah di live streaming manapun, selalu kalau tentang agama itu, entah di chat atau di komen, itu selalu rasis ke masing-masing agama karena menurut keyakinan mereka gitu. Ya mungkin koreksi dari saya, lebih bagus kita menggunakan komunikasi yang baik gitu, jangan saling kayak mencaci. Ini terutama untuk orang-orang yang di komentar gitu ya. Kita selalu meyakini karena agama itu jalan yang baik gitu, agama manapun gitu. Cuman saya meyakini bahwa Muslim itu Halo Riyandi. Halo, Iya, halo. halo. Nama Tante. Ya, begini, Tante bisa nggak open kamera? yang dikatakan oleh Bapak itu tadi salah semua. Itu orang-orang seperti itu nggak paham agama, sama seperti kamu juga loh, Kak. Oh, Tante. Jadi kita berbeda gitu loh. Kita berbeda. Tante bukan tuh. Tuhan kita berbeda. Tante. Tante tidak mau buka kamera, Tante. Tuhan kalian itu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan negeri Mekah itu bukanlah Tuhan yang kami sembah. Oh, Tante. Kalau lu mau gemoy-gemoy di sini, Tante buka kamera dong. Mana tahu wajah ganteng kamu bisa dinaksir sama si Jackson. Nah, si Jackson gitu loh. Jackson itu kan mungkin ya, Jackson atau siapa itu? Tuh yang suka sama atau Elia Meron atau si wah, gigi kiper kau. Ya, sedikit sebentar ya Willy ya. Ini untuk Nggak adik apa-apa. saya yang mualaf tadi ya, Masya Allah, Alhamdulillah kamu sudah memilih agama yang benar-benar satu-satunya yang diridhoi di sisi Allah. Jadi begini, adikku yang ada di Bali tadi, siapa tadi namanya saya juga lupa, siapa tadi namanya Willy? Kamu baca tadi namanya? Nggak juga sih, Bun. Baca ya? Nah, ini saya kasih tahu deh ya. Kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Ya, satu ayat saja kamu sampaikan itu sudah membawa kebaikan bagi kamu. Nah, tugas kita menyampaikan saja. Terlepas dari mereka terima atau tidak terima itu urusan mereka. Nah, terlepas dari hidayah mereka jemput atau tidak itu urusan Allah. Kita hanya menyampaikan saja. Nah, kalau ada kata-kata yang dimana kata-kata itu yang dinilai menghujat bla bla bla, saya rasa begini, coba pahami ya. Pahami ketika ini maaf. Jangankan manusia, jangankan apa ya? Jangankan manusia seperti manusia biasa kayak kita ini ya, dibedakan dengan Nabi. Nabi Muhammad SAW saja itu dihina, dihujat, bahkan pernah dilemparkan dengan kotoran. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kalau ada tapingan-tapingan dari Kristen yang mengatakan Nabi kamu kawini bocil, apa bla bla. Harusnya begini, saudaraku yang baru mualaf tadi ya. Harusnya begini. Kamu perhatikan
ketika saudara-saudara Muslim itu mengcounter, membantah hujatan mereka tentang Islam. Coba perhatikan, apakah perkataan mereka itu salah? Ketika mereka menjadikan manusia itu Tuhan terus di roasting. Oh, nabi kamu kawinin bocil. Oh, nabi kamu gila seks. Oh, nabi kamu tuh koleksi janda. Itu kan nauzubillah. Yang dimana mereka itu menyerang Nabi Muhammad dengan kebencian. Sementara yang kita balas itu secara realita. Oh, manusia yang keluar dari selangkangan kok Tuhan. Itu realita itu. Tapi kalau kamu katakan, loh, Nabi kamu juga keluar dari selangkangan, yes. Tapi beliau manusia. Sama halnya dengan saya. Tapi kalau kamu jadikan manusia itu Tuhan keluar dari selangkangan, siapa di sini yang menghina? Makanya saya bilang, apakah Kristen ini tahu yang namanya menghina, menghujat? Apakah Kristen ini tahu yang namanya merendahkan? Kalian tuh sudah menunjukkan Tuhan kalian itu betapa rendahnya loh. Tuhan maha tinggi, tapi kalian buat Tuhan itu jadi rendah. Ketika ada di luar dari Kristen mengatakan, kok yang keluar dari selangkangan Tuhan? Kalau dibilang yang keluar dari selangkangan manusia, yang keluar dari selangkangan itu adalah binatang, itu tidak masalah. Memang manusia dilahirkan seperti itu. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang, ada kelahiran manusia dengan cara disesar. Itu beda konteks. Yang namanya keluar dari selangkangan, itu disebut melahirkan, pasti manusia melahirkan manusia. Binatang melahirkan binatang. Tidak ada manusia keluar dari selangkangan, itu adalah Tuhan. Tapi giliran dikasih tahu seperti itu, kalian bilang, kau menghujat. Di mana menghujat? Nggak ada menghujat. Kalian harus terima. Kalian harus terima bahwa kalian sendiri yang merendahkan Tuhan kalian. Karena Tuhan itu maha suci, Dek. Tidak mungkin maha suci jadi mungkin, tidak suci. ya mungkin itu pemahaman Bunda ya. Itu pemahaman Bunda bahwa bagaimana konteksnya manusia keluar dari selangkangan terus jadi Tuhan. Itu kan pemahaman Ibu ya. Ya, sedikit saya Tuhan menjelaskan. tidak bisa kau Ya. berikan kepada manusia. Begini, Dek, saya kasih tahu ya, Dek ya. Sifat kemahaan Tuhan tidak bisa kau berikan kepada manusia. Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu sifat-sifat manusia itu tidak bisa mereka memiliki sifat Tuhan. Contoh, manusia tuh hidup, Dek. Yang dimana kodratnya manusia itu akan mati. Setiap makhluk hidup pasti mati, Dek. Sementara Tuhan itu maha hidup. Yang namanya maha hidup itu tidak mungkin mati. Yang namanya maha suci tidak mungkin jadi najis. Yang namanya maha benar tidak mungkin salah. Apakah Yesus pernah salah? Pernah, Dek. Pada waktu dia datangi pohon ara, dia kutuk. Kesalahan dia itu. Kalau dia memang Tuhan yang maha tahu, kenapa dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Ini secara logika. Tuhan yang menciptakan pohon, Dek. Pohon durian Tuhan ciptakan. Yang dimana Tuhan juga tahu durian itu adalah buah musiman. Dan oke. Ya. Terima kasih sudah menyatakan seperti itu ya. Karena dalam pribadi saya yang saya rasakan bahwa tetap saya pertahankan bahwa Yesus itu adalah yang benar. Silakan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Saya menyembah Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba, kenapa saya menyembah Dia? Saya tidak mau ngambil akal dari akalnya Ibu yang bilang bahwa Tuhan, manusia yang mengeluarkan dari selangkangan itu kok jadi Tuhan. Jadi pemahamannya seperti ini. Boleh dengar saya punya pemahaman dulu, Ibu? Boleh? Ya, kamu bilang menyembah. Oke.
Bukan, Ya. bukan Matius 7. Matius 7, apa kata Yesus bagi yang penyembah dia? Coba buka dulu deh. Matius Coba 7. apa, Bun? Ya kamu yang baca aja, saya tidak mau. Biar kamu Oke, tahu. bentar. Jangan kamu mendengarkan dari saya. Kamu baca baik-baik Matius 7 nomor 21 sampai 23. Apa kata Yesus bagi para penyembahnya? Silakan. Matius berapa, Bun? Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di tap-tap layarnya saudaraku muslim ya. Jangan lupa absennya kalau belum absen. Sudah jam 11, saya belum makan pula. Gak usah makan. Turun baru makan. Matius 7. Oh, bentar. Oke. Makan dulu Bunda, saya mau masak mie. Coba baca deh. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Silakan baca. Kamu bilang kan Oke. saya tidak peduli keimanan ibu bla bla bla. Ini omongan Yesus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami menubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang berseru memanggil Yesus Tuhan siapa? Kristen atau Islam? Jawab dulu. Yang berseru memanggil Oke. Yesus Tuhan siapa? Sebentar, Bu. Loh, Kita dijawab harus ambil dulu. konteksnya dulu. Yang berseru memanggil Yesus Tuhan siapa? Manusia, Yang berseru memanggil Yesus Tuhan, Konghucu, Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? ya Kristen, karena Kristen yang mengikuti Yesus. Sebentar, sudah. Yang bernubuat dalam nama Yesus siapa? Kristen atau Islam? Kristen, Yang menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus siapa? Kristen juga. Yang melakukan tanda-tanda mukjizat? Kristen juga. Yang mengusir setan-setan demi nama Yesus siapa? Kristen juga. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal mereka. Enyalah kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Silakan kamu beriman kepada Yesus sebagai Tuhanmu. Tidak masalah bagi kami umat Muslim. Kami hanya menyampaikan saja. Kalau kamu mengatakan, tetap saya menyembah Yesus sebagai Tuhan, silakan. Tapi jangan lupa apa kata Yesus. Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Mengusir setan-setan demi namamu? Melakukan tanda-tanda mukjizat demi namamu? Terus apa kata Yesus? Aku akan mengatakan kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Enyalah kalian hai si pembuat kejahatan. Maka Yesus katakan, bukan yang memanggil Yesus Tuhan masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku.